Sekarang dokter ada di ruangan mana nih? Saya berada di ICU COVID. ICU COVID yang seharusnya dari tadi 25 orang, sekitar 20 indikasi untuk masuk ICU, tetapi ternyata penuh sampai sekarang. Karena memang pasiennya masih perlu ditangani di ICU. Jadi kita intip. Sejauh ini mortality rate-nya gimana, Dok? Dari yang masuk dirawat ICU, angka kesembuhannya lebih tinggi atau angka kematiannya yang lebih tinggi? Secara umum masih angka kesembuhannya lebih tinggi ya, walaupun dalam proses menuju kesembuhannya tentu perlu waktu yang juga artinya akan menahan laju masuk pasien yang menunggu di bawah tadi. Untuk ICU mungkin sebagian besar sedang ventilator ya. Berapa lama dok biasanya dirawat di ICU? Kalau untuk secara umum ya, median atau nilai median itu paling bisa sampai 2 minggu. Tidak jarang juga kita dapat pasien yang sampai 3 minggu atau 4 minggu. Bayangkan untuk menunggu sampai selama itu. Memang pada akhirnya mungkin akan sembuh selama perawatan di IGD, atau sayang sekali akan meninggal selama di IGD. Pasien-pasiennya sekarang rata-rata apakah memang usia lanjut atau lebih muda, atau pasien dengan komorbid, atau pasien yang sebetulnya sehat dan kuat tapi kemudian juga terpapar COVID? Secara umum bagaimana, Dok? Baik, kalau kita melihat mungkin dari yang terberat dulu ya, untuk pasien ICU, saya lihat di sini yang tadinya sebagian besar usia tua, kemudian dengan penyakit penyerta atau bahasa yang sedang dikenal sekarang komorbid, itu lebih dominan. Cuman makin kesini saya lihat usia muda dengan atau tanpa komorbid pun juga bisa masuk ICU. Terima kasih banyak sudah take over Mata Najwa malam ini. Silakan Dokter Irandi, apa yang ingin disampaikan, Dok? Saya dapat berita baik dari Pemkot Depok. Begitu menonton tayangan ini, saya mendapat kabar akan menambah bed ICU. Alhamdulillah itu berita baik. Cuman kita ingat dulu ya, dengan melihat tadi kita di RS Universitas Indonesia dengan keterbatasan jumlah tenaga medis dan juga fasilitas lain dari bed ICU, mungkin kita harus ngerti juga bahwa yang dimaksud dengan unit ICU adalah tidak hanya bednya, tapi juga tenaga kesehatannya, fasilitas pendukungnya, dan semua yang terkait. Tidak hanya bednya. Bukannya saya ngelunjak, tapi kalau bednya ada, tapi yang ngurus pasiennya tidak ada, buat apa? Begitu. Terima kasih. Betul Dok. Jadi kalau bicara rumah sakit itu tentunya bukan hanya fisiknya ya Dokter Tompi, tetapi juga seluruh rangkaian dokternya, perawatnya, bahkan kemudian cleaning service-nya juga, karena ada banyak sekali hal yang tercakup kalau kita bicara perawatan rumah sakit. Jadi dengan penambahan kasus di Jakarta, kita menambah rumah sakit menjadi 140 rumah sakit untuk menangani COVID, yang di bulan awal Juni kemarin itu adalah jumlahnya 106 rumah sakit. Per 17 Juni sudah meningkat menjadi 140 rumah sakit dengan ada 8.524 tempat tidur dan 1.186 ruang ICU. Kemudian rumah sakit Pemprov DKI Jakarta jumlahnya ada 32. Semua rumah sakit milik Pemprov digunakan untuk menangani COVID. Dari 32 itu ada 13 rumah sakit yang 100% hanya untuk penanganan COVID. Lalu 19 lainnya menampung pasien COVID sampai lebih dari 60% kapasitas rumah sakitnya. Ini mengirimkan pesan kepada semua bahwa ya kita menambah tempat tidur, menambah kapasitas rumah sakit, tapi lonjakannya terlalu cepat. Kalau saja minggu lalu tidak ditingkatkan kapasitasnya, mungkin sudah tembus 100%. Sekarang ada ruang karena penambahan rumah sakit.
kapasitas rumah sakit. Kapolda Metro Jaya Irjen Falil Imran menyebut kondisi Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Ucapan ini boleh dibilang benar adanya. Tengok saja penambahan pasien COVID-19 di Jakarta hari Minggu kemarin kembali mencatat rekor. Data Dinas Kesehatan DKI, pasien corona pada 20 Juni bertambah 5.582 orang. Ironisnya, pecah rekor kasus harian di Jakarta terjadi selama 4 hari beruntun. Pada 17 Juni penambahan kasus harian sebanyak 4.144. Kemudian 18 Juni, angkanya bertambah 4.737 kasus. Rekor ini pecah pada hari berikutnya dengan jumlah kasus sebanyak 4.895. Dan kemarin, rekor kembali dibuat dengan penambahan kasus sebanyak 5.582 kasus. Ini artinya, positivity rate di Jakarta dalam sepekan terakhir menembus angka 25%. Padahal Badan Kesehatan Dunia atau WHO mensyaratkan penambahannya tidak boleh melebihi 5%. Berdasarkan pemodelan data Dinas Kesehatan DKI pada Agustus mendatang, kasus harian bahkan diprediksi mencapai 200.000 kasus. Dan alhamdulillah tahun lalu tidak prediksi kita tidak kecapai, artinya bagus karena bisa dikendalikan. Nah, tahun ini tentunya angka-angka tadi kita juga nggak sendiri, kami dibantu oleh tenaga untuk menilai bagaimana akselerasinya atau bagaimana kecepatannya apabila tidak ada intervensi. Kita berharap bahwa itu tidak terjadi. Intervensi macam-macam tadi ya saya sampaikan bahwa kekuatan komunitas menjadi sangat penting. Kekuatan masyarakat untuk bersama-sama menjaga protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi menjadi salah satu upaya kita yang segera bisa kita lakukan. Yang juga jadi sorotan pasien corona anak-anak juga tidak sedikit jumlahnya. Dari 5.000 kasus baru kemarin, 224 diantaranya merupakan anak balita. Rekor kasus harian di Jakarta nyatanya turut perburuk ketersediaan ruang isolasi dan ranjang perawatan. Hingga kini dari 8.900 tempat tidur isolasi, 89% sudah terisi. Begitupun ranjang ICU sudah terisi lebih dari 80%. Menipisnya kapasitas rumah sakit atau ruang isolasi di Jakarta tentu harus menjadi kewaspadaan seluruh warga. Oleh karena itu, permintaan Gubernur Anies Baswedan agar warga mengurangi mobilitas dan tetap di rumah pada akhir pekan rasanya penting untuk dipatuhi, semata agar tak ada sesal di kemudian hari.